akan memperkenalkan diri gue terlebih dahulu. Halo teman-teman, kenalkan nama gue Edo Raster. Background pendidikan gue di bidang teknik informatika atau biasa kerap dipanggil orang dengan jurusan IT. Sekarang gue sedang bekerja di salah satu startup unicorn di Indonesia. That's all itu aja yang perlu kalian tahu. Mari kita mulai. So, gimana caranya? Caranya adalah kita akan menggunakan yang namanya website builder. Apa itu website builder? Website builder adalah suatu aplikasi yang bisa menciptakan website. Dan aplikasi tersebut itu bisa berupa dalam bentuk website. Jadi di mana website tersebut bisa menghasilkan suatu website lagi. Keren banget kan ya? Nah, website builder itu nggak cuma satu, ada banyak. Contohnya, ada yang namanya Squarespace, Shopify, ada WordPress, dan juga ada Wix, dan lain-lainnya. Nah, pada video kali ini, gue akan ngajarin kalian gimana caranya menggunakan Wix. Terus tanya dong, kenapa harus Wix? Kenapa nggak pakai yang lain aja? Karena menurut gue secara pribadi, Wix memiliki banyak kelebihan dibandingkan website builder lainnya. Yang pertama, user-friendly. User-friendly ini apa? Artinya gampang dipahami, gampang dimengerti, yang artinya orang awam pun bisa memahaminya dengan gampang. Yang kedua, Wix menyediakan banyak template desain. Misalnya kalian pengen bikin online store, kalian bisa pilih desain yang banyak di sana. Misalnya kalian pengen bikin blog atau portofolio, tenang aja, desainnya juga ada. Gampang banget, tinggal kalian cari aja. Yang ketiga, Wix menyediakan step by step untuk meningkatkan ranking SEO kalian. SEO itu apa? SEO merupakan secondary search engine optimization. Simpelnya, SEO merupakan suatu teknis atau suatu panduan yang digunakan agar website kalian gampang ditemuin oleh orang di search engine. Maka dari itu, ini merupakan poin yang sangat penting ketika kalian ingin website, agar website kalian bisa dilihat orang dengan cepat. Langsung aja kita lihat gimana caranya menggunakan Wix. Yang perlu kalian lakuin adalah buka browser kalian, apapun itu, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Firefox, bisa pakai Safari. Walaupun gue mau rekomendasikan ke kalian menggunakan Google Chrome, karena biasanya lebih stabil. Setelah kalian membuka browser kalian, pergi ke google.com, terus cari namanya wix.com. Oke, klik yang paling atas, wix.com. Ya, setelah itu kita udah masuk ke website mereka. Ya, kalau kalian pengen iseng lihat bagian bawahnya, boleh. Di sini mereka jelasin kelebihannya, bla bla bla. Oke, kalau gitu langsung aja kita start now. Register, sebelum kita bisa menggunakan aplikasinya, kita diharuskan untuk register terlebih dahulu di Wix. Kalian bisa register sini menggunakan email dan password secara manual, atau juga kalian bisa menggunakan Facebook atau Google biar lebih cepat. Nah, karena gua udah punya akunnya, gua langsung aja login, nggak perlu register lagi. Oke, masukkan email kalian, password, login deh. Oke, sekarang gua udah berada di halaman dashboard. Untuk kalian pertama kali baru register, kalian harusnya nggak sampai ke halaman ini. Justru kalian harusnya membuat website yang terlebih dahulu. Makanya flow kita agak beda. Tapi tenang, gue bakal samain ke kondisi kalian sekarang. Oke, create new website. Nah, harusnya flow kita udah sama sekarang. So, di sini kita ditanyain website bagaimana yang kita ingin buat. Let's say kita pengen buat suatu online store ya. Kan biasanya orang bikin website buat jualan gitu. Oke, online store. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalian mau bikin websitenya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab, dan Wix akan bantu membuat websitenya, atau kalian memilihnya secara manual dengan desain-desain yang bisa kalian pilih. Gue menyarankan kalian untuk pilih yang kanan, susun template, karena yang di kiri itu template-nya terbatas. Sebenarnya juga nggak susah-susah amat. Oke, sekarang kita ada di list of template-nya. Di sini banyak banget ya. Kalian bisa milih
mau online store misalnya, mau untuk yang di bagian kreatif, community, blog, sesuai kebutuhan aja. Kalau sini gue lebih prefer milih ke fashion and clothing. Oke, sekarang cari yang menurut kalian bagus. Ya, bisa ke next page-nya. Ya, let's say gue pilih yang ini ya. Klik edit. Oke, tunggu. Di sini prosesnya cukup lama. Oke. Sekarang kita udah berada di halaman editornya, di mana kita akan mengotak-atik website kita di sini. Ada 3 bagian, yaitu ada header di bagian atas, ada shortcut di bagian kiri, ada juga toolbar di bagian kanan. Nah, 3 bagian ini memiliki tugasnya masing-masing. Kita bahas dulu yang header. Di paling kiri, pojok kiri itu ada page, di mana itu terdapat list dari page kalian. Dan sini juga kalian bisa navigasi ke page manapun, misalnya contohnya shop all, dan kembali lagi ke home. Nah, di sebelahnya itu ada switch to mobile dan desktop. Jadi ketika kalian ngebikin suatu website di desktop, itu juga akan secara langsung kebikin ke bagian versi mobile-nya. Contohnya kita klik coba. Contohnya begini. Ini skip aja dulu. Oke, kita kembali lagi ke desktop. Nah, setelah itu ada bagian site. Site ini sebenarnya nggak terlalu penting ya. Yang penting di sini itu ada 3 bagian ini doang, save, preview, publish, di mana semua bagian itu ada di sisi kanannya ini. Ntar gue jelasin gue buat apa. Di sini settings, itu juga jarang digunain. Ya, kalian bisa baca-baca, paling kalian gunanya pergi ke my dashboard aja buat ngatur-ngatur informasi tentang website kalian. Terus ada tools juga, paling sini gunanya buat tools saja, sisanya nggak terlalu berguna, udah diaktifin actually. Di samping ada dev mode. Nah, bagi kalian yang mengerti tentang dunia website, ya alias programmer, itu mungkin perlu ini ya. Jadi kalian bisa lebih mengkustomisasi website kalian dengan menggunakan API ini dari luar ataupun custom code, bebas. Tapi buat pemula yang nggak tahu coding itu mendingan skip aja ini bagian ini ya. Next ada help. Kalau kalian butuh bantuan, kalian bisa cari di sini. Bisa cari apapun itu, bebas. Kita close. Ada upgrade. Pada bagian upgrade, tentu aja kita bisa mempublikasikan website yang telah kita bikin, namun nama dari website tersebut akan ditentukan oleh Wix itu sendiri. Jadi kalau kalian nggak upgrade, kalian nggak bisa menentukan nama domain kalian alias nama website kalian. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di sini compare plans atau sebelah kanannya. Oke, lanjut ke kanannya. Hire a partner for your website. Ya, intinya ini membantu kalian dengan meng-hire seorang web profesional, ya programmer, untuk membantu mendesain, merancang aplikasi kalian. Dan ini juga skip aja. Di sini ada zoom out and reorder. Kalau ini kan terlalu gede nih, ya kalau kalian zoom out terus kalian reorder kan lebih gampang jadinya. Terus nextnya ada undo, ada redo, ada save. Setelah kalian melakukan perubahan di website kalian bisa melakukan save. By the way, ini auto save, jadi semuanya bakal di auto save. Misal kalian pindahin ini ke kiri, dia bakal auto save, ke kanan juga auto save gitu. Jadi santai aja. Terus di sini ada preview. Setelah kalian melakukan perubahan, kalian bisa langsung melihatnya. Contohnya kita lakuin sekarang ya. Nih, ini contoh dari website yang telah kalian desain. Oke, kembali ke editor. Di sebelah kanannya ada publish. Jadi setiap kalian mau perubahan dan kalian juga udah nge-save itu, kalian bisa mempublikasikan website kalian yang artinya bisa live. Bisa dilihat oleh orang-orang. Sesimpel itu aja. Sebelah kanan
kita dapat shortcut-shortcut yang digunain untuk memodifikasi website kalian. Dan sebenarnya nggak semuanya kita pakai, hanya beberapa doang. Yang pertama ada menu Start Pages. Di halaman ini kalian bisa navigasi, bisa nambah page. Oke, next kita ke page background. Ya, pada dasarnya ini hanya mengatur background dari page yang kalian ada. Background dari page kalian. Oke, nextnya. Ini merupakan bagian yang paling penting, yaitu adalah add component. Dimana di sini terdapat banyak komponen yang bisa kalian pilih ya. Misalnya kalian pengen nambahin foto, kalian bisa pilih galeri. Di sini banyak pilihan template-templatenya, ada bentuk. Misalnya kalian pengen nambahin button, bisa ya pilih button, dan yang lain-lain. Oke, nextnya kita ke apps. Apps ini intinya, simpelnya, kita bisa memasukkan suatu fitur ke dalam website kita tanpa harus kita coding atau kita rancang. Dan seharusnya kalian nggak perlu banget sih ini, kalian bisa skip juga. Di sini ada media yang berhubungan dengan foto atau video dan segala macamnya. Jarang juga dipakai. Nextnya, start a blog ini juga nggak dipakai, jarang banget. Store ini pun kita udah pakai sebenarnya. Kalau kalian perhatiin tuh ada di shop all ini, jadi ya di skip aja bagian ini. Oke, kita pindah ke toolbar. Sebenarnya toolbar ini jarang banget gue pakai. Toolbar ini gunanya untuk mengatur komponen di sini. Misal kalian pick komponen ini, kalian bisa ngatur, bisa di-delete atau di-duplicate, ataupun bisa di-copy. Jadi nggak terlalu berguna banget, jadi dimain aja. Biasanya gue gunain itu hanya untuk mengedepankan komponen itu, atau membelakangkan komponen itu. Jadi gimana guys? Kira-kira udah mengerti kan ya, gimana cara menggunakan Wix itu? Nah, di video kali ini gue emang baru jelasin intronya doang, secara garis besar tuh cara gunanya gimana. Jika kalian pengen tahu gimana cara menambah komponen, gimana cara memodifikasi komponen tersebut, gimana cara gue manage data di komponen tersebut juga, cara membuat page-nya, dan juga cara gue bisa mengatur di bagian mobile-nya, dan tentu juga cara publish-nya gimana. Kalian bisa mencari di part 2 di video berikutnya, dimana gue akan share kalian hal-hal tersebut. Jika kalian suka video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang juga mungkin tertarik dengan konten seperti ini, dan juga di subscribe agar kalian bisa mengikuti konten gue berikutnya. So, itu aja informasi yang gue sampaikan untuk video kali ini. See you in the next video.